أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan mengizinkan kita bersua pada pelajaran logika yang ke-13 ini. Semoga saja perkenannya itu juga menaungi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, sehingga kita bahagia di kedua alam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini adalah pembagian kata. Kalau kemarin pembagian dalil kata, jadi dilihat dari sisi pendalilannya, kata dibagi menjadi 3, cocok, kandungan, dan kelaziman. Tapi sekarang kita mau membagi kata itu sendiri. Jadi tidak dilihat dari sisi pendalilannya, tetapi dari katakanlah hubungan antara kata dan makna, yakni memiliki berapa makna dan seterusnya. Kata bisa dibagi dalam berbagai pembagian, akan tetapi di sini kita hanya akan membagi berdasarkan kepada 3 dasar pembagian, karena itu yang diperlukan dalam pemakaian kata di dalam mencari hakikat kebenaran yang katakanlah sesuai dengan rumus logika. Jadi yang diperlukan setidaknya 3 hal tersebut. Nah, pembagian pertama itu dilihat dari satunya kata. Pembagian kedua dilihat dari berbilangnya kata, dan pembagian ketiga dilihat dari mutlaknya kata, yakni tidak dilihat dari satu atau tidak dilihat dari berbilangnya kata. Nanti insya Allah akan diperjelas pada masing-masing subjudulnya. Sekarang kita bahas dahulu pembahasan pertamanya, yaitu pembagian kata dilihat dari sisi satunya kata. Tadi sudah disinggung bahwa yang kita akan lihat dalam kajian kata ini adalah sehubungan dengan maknanya, sebagaimana juga sering disinggung sebelumnya. Dalam dasar pembagian pertama ini, yaitu dilihat dari satunya kata, lalu dilihat maknanya. Kata bisa dilihat bisa terbagi menjadi 5 pembagian. Melihat kata dengan makna, dilihat dari kemandirian kata itu, yakni kesatuannya, yakni garis miring satu, bukan kesatuan ya. Kesatuannya, garis miring satuannya, yakni dilihat dari satunya maksudnya, bukan dilihat dari kesatuan. Itu memiliki 5 pembagian. Yang pertama, kata khusus. Apa yang dimaksud kata khusus? Yaitu satu kata yang memiliki satu makna. Itu kata khusus. Kemudian kata persekutuan. Apa? Yakni satu kata memiliki banyak makna, tapi satu sama lain tidak saling mendahului. Kalau saling mendahului bisa berupa hakiki dan majazi, ini hakiki dan tidak hakiki, atau bisa berupa improvisasi atau berupa perpindahan, sebagaimana bagian berikutnya. Contoh yang pertama, kata yang khusus, misalnya gunung. Gunung memiliki satu makna. Nah, gunung memiliki satu makna. Makna ini bisa makna di dalam akal, bisa makna di luar akal. Makna di luar akal, yakni bendanya itu. Nah, yang disebut makna dalam akal, yakni uraian daripada apa yang ada di luar akal. Jadi misalnya gunung,
Oh iya, tahu saya. Nah, sekalipun tidak ada gunung, kita sudah tahu apa arti gunung. Gunung yang di luar loh, misalnya Bang itu. Gunung yang, iya saya tahu gunung yang di luar, padahal nggak ngelihat gunung. Nah, itu mana yang ada dalam akal. Itu bisa diurai. Kayak apa sih? Ya pokoknya gundukan tanah misalnya besar sekali umpamanya. Semakin ke atas semakin mengecil umpamanya. Nah, itu namanya makna dalam akal. Makna yang dimaksud aslinya itu adalah makna apa? Makna yang ada di luar akal. Sedangkan makna yang di dalam akal itu sebenarnya merupakan mirror, merupakan cerminan daripada yang ada di luar akal. Jadi pahaman-pahaman dalam akal itu kadang-kadang memang berupa cerminan aja. Jadi bukan merupakan definisi daripada apa yang ada di luar, cerminan saja. Tapi kalau seperti definisi itu misalnya atau penjabaran daripada hakikat sesuatu, itu kadangkala memang tidak kasat mata. Seperti benda, misalnya sebenarnya substansi. Sebenarnya kita tidak pernah melihat substansi. Kan definisi substansi misalnya sesuatu yang keberadaannya tidak memerlukan partner. Hanya itu. Seperti misalnya apa? Manusia, benda, batu, air. Nah, lain dengan aksidental. yakni katakanlah sifat bahasa sederhananya. Nah, itu memerlukan kepada partner. Tidak mungkin putih ada tanpa ada partnernya, tempat berpijaknya. Substansi itu tidak bisa dilihat mata, benda tidak bisa dilihat mata, hakikat benda tidak bisa dilihat mata. Yang dilihat mata itu atau yang diraba tangan itu hanyalah sifat daripada benda itu. Misalnya panjangnya, tingginya, warnanya, rasanya, kalau bisa dimakan, halus tidaknya. Jadi sebenarnya kita tidak pernah menjangkau substansi. Anyway, jangan kemana-mana karena ini bagian dari filsafat nanti. Nah, jadi kembali kepada masalah Jadi kalau kita memaknai gunung dengan catatan katakanlah bukan definisi yang merupakan penjabaran daripada zat-zat atau substansinya, itu di tempat lain permasalahannya, yakni pemaknaan yang seperti itu yang biasa disebut definisi. Tapi kalau pemaknaan sebagaimana yang terlihat saja, itu biasanya disebut dengan makna yang di dalam akal itu, atau gambaran yang kita punya dalam akal itu disebut apa? Disebut mirror, atau disebut cermin daripada apa yang ada di luar. Jadi dia sebenarnya sama dengan yang di luar, cuman yang satu berupa non materi karena berupa gambaran dalam akal, yang satu berupa materi yaitu yang ada di luar akal. Oke, kembali kepada masalah. Kalau yang kedua, yakni yang satu kata memiliki banyak makna, contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya buku. Buku bisa maknanya yaitu buku yang kita baca itu, bisa juga maknanya pertemuan dua ruas, bisa juga butir, bisa juga buku yang kita baca. Jadi memiliki banyak makna. Tulang sendi juga bisa. Jadi tulang sendi juga bisa dibilang buku. Anyway, yang ketiga, kata perpindahan. Kata perpindahan ini adalah satu kata diletakkan pada satu makna luar loh ya. Makna yang di dalam itu anggap makna luar. Kalau dia merupakan apa? Kalau dia merupakan penjabaran lahiriah dari apa yang di luar. Satu kata diletakkan pada satu makna. Misalnya apa? Misalnya kalau zaman dahulu kita suka pakai Kodak. Kodak ini memiliki makna tersendiri, yaitu apa? Nama perusahaan, salah satu perusahaan kamera. Nah, tapi karena umumnya orang pakai Kodak, misalnya, lama-lama Kodak itu berpindah maknanya dari merek kamera kepada kamera itu sendiri. Jadi dari merek kamera
kepada kamera itu sendiri. Jadi berpindah. Atau seperti misalnya Sholat arti asalnya adalah dalam bahasa Arab itu doa. Nah sekarang sudah kalau kita bicara sholat mutlak gitu, orang sudah tidak memahami sholat doa lagi, memahami suatu pekerjaan yang diawali takbir dan diawali niat dan takbir dan diakhiri salam. Itu makna doa yang sekarang. Kecuali misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, jadi Allah berdoa pada Muhammad. Nah sholat di situ maksudnya kalau sholatnya Tuhan, bukan rukuk sujud, bukan pula doa, tapi merupakan rahmah, inayah, ridha kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau malaikat, kan ada di ayat Quran, Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat. Nah, selawat di sini artinya kalau Tuhan rahmat, katakanlah begitu. Kalau malaikat berdoa, bukan rukuk sujud. Nah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kepadanya, bersolatlah kamu kepada Rasul. Nah, bersolat kepada Rasul ini bukan rukuk sujud, tapi artinya berdoa. Solat artinya asal katanya apa? Doa. Kemudian berpindah menjadi suatu pekerjaan yang diawali niat dan takbir dan diakhiri salam. Nah, kalau tanpa kondisi, tanpa karina katanya orang Arab, tanpa tanda-tanda, sholat gitu aja orang bilang sholat, pasti maknanya takbir dan akhirnya salam. Suatu pekerjaan yang diawali niat takbir dan akhirnya salam. Tapi kalau diberi tanda-tanda, maka bisa lagi orang memahami kepada makna doa. Misalnya seperti tadi Allah bersalawat, malaikat bersalawat pada Nabi, kemudian orang beriman diwajibkan juga bersalawat kepada Nabi. Nah, bersalawat di sini bukan rukuk sujud. Nah, jadi sudah berpindah soalnya. Jadi makna kedua makna pertama udah hilang, kecuali ada tanda-tandanya, ada kondisinya yang orang bisa memahami lagi makna yang pertama. Nah, perpindahan di bagian ketiga itu harus ada hubungan antara sholat yang dulu dengan sholat yang sekarang, harus ada hubungan antara kodak yang dulu dengan kodak yang sekarang, harus ada hubungan. Kodak yang dulu merek sebuah kamera, kodak yang sekarang kamera itu sendiri masih berhubungan, alat memotret. Sholat yang dulu berdoa, sholat yang sekarang juga banyak doanya, ada hubungan. Tapi kalau tidak ada hubungan, itu disebut improvisasi, tidak disebut perpindahan. Jadi disebut murtajal atau improvisasi. Misalnya ada anak namanya Abdullah, hamba Tuhan. Abdullah, memang dari kecil kasih nama Abdullah. Setelah besar, na'udzubillah ya, misalnya jadi pemabuk, penjudi, pokoknya amburadul lah hidupnya. Kan tidak sesuai itu Abdullah dengan maknanya. Persis seperti isu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anggap hadisnya itu benar, bahwa umat ini akan berpecah menjadi sekian, misalnya 73 umpamanya. Semua celaka kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan gitu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini itu sebagai makna atau sebagai nama. Ahli sunnah wal jamaah kalau dianggap sebagai makna ahli sunnah, yakni yang mengikuti sunnatullah, sunnatul rasul, dan berjamaah, memiliki jamaah, berkelompok, berjamaah, memiliki unsur jamaah. Itu kalau makna. Lah unsur jamaah apa? Bukan kumpul-kumpul, ada imamnya, ada imam, ada makmum, itu baru jamaah. Biar sholatnya bareng di masjid 1 juta orang, nggak ada imamnya, nggak disebut sholat jamaah, sholat bareng, sholat ngumpul. Itu kalau sebagai makna loh, ahli sunnah wal jamaah, yakni yang mengikuti sunnatullah, yakni kitab Allah, yakni Quran dan sunnatul Rasul, dan juga memiliki unsur jamaah, yakni apa? Imam dan makmum. Tapi kalau yang dimaksudkan al-jamaah itu ahlu sunnah wal jamaah itu nama seperti Abdullah tadi, maka menjadi improvisasi. Jadi maknanya hadis menjadi begini. Semua orang celaka, semua kelompok celaka kecuali yang bernama ahlu sunnah wal jamaah.
Kalau yang pertama maknanya semua kelompok celaka kecuali yang mengikuti Quran, hadis dan berjamaah, memiliki unsur jamaah. Ini yang maknanya seperti yang memiliki, jadi semua celaka kecuali yang berprinsip mengikuti Quran, hadis dan memiliki unsur jamaah. Itu makna pertama kalau dimaknai sebagai makna hadisnya itu. Tapi kalau hadisnya dimaknai sebagai nama, maka akan berbunyi seperti ini. Semua kelompok atau firqah celaka kecuali yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peduli amat yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mau ngikuti siapa saja, punya jamaah atau tidak, punya unsur jamaah atau tidak, mengikuti Quran hadis atau tidak, yang penting namanya itu. Kayak Abdullah tadi. Abdullah hamba Tuhan, tapi dia menghamba kepada setan, mencuri, pemabuk. Nah, mestinya dia menjadi Abdul Syaitan, hamba Tuhan, tapi namanya secara improvisasi bernama apa? Bernama Abdullah. Jadi nggak ada hubungan antara nama dan makna. Jadi perpindahan kata dari Abdullah yang hamba Tuhan kepada anak si fulan, kan berpindah itu maknanya. Abdullah secara umum maknanya apa? Hamba Tuhan. Berpindah dari makna ini kepada anak si fulan yang nakal itu, maka ini disebut improvisasi. Seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau sesuai dengan maknanya, yakni apa, yang mengikuti Quran dan hadis dan memiliki unsur jamaah, yakni ada imam, ada makmum. Tapi kalau tidak memiliki unsur itu, misalnya memiliki sebagian unsur, merasa mengikuti Quran hadis, umpamanya anggaplah mengikuti Quran hadis, tapi tidak ada jamaahnya, maka itu namanya improvisasi. Jadi perpindahan makna dari satu kata kepada makna lain, perpindahan makna kata dari suatu makna kepada makna lain tanpa ada hubungan, nah ini disebut improvisasi. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kita bahas hadis tadi, kalau makna yang kedua, mestinya para sahabat pada berebut menamakan diri Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab para sahabat sendiri berperang sudah. Jadi sejak Nabi masih hidup sudah bertengkar, sudah terjadi dua kelompok setidaknya. So, kemudian pada masa sahabat sendiri, setelah Rasulullah SAW mangkat, banyak terjadi peperangan. Tapi mereka tidak ada yang mengaku bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka, yakni para sahabat, mengerti bahwa yang dimaksudkan Rasul bukan nama, tapi makna. Jadi membimbing Rasul itu. Seperti beginilah, semua orang celaka kecuali Abdullah. Semua orang celaka kecuali hamba Allah. Nah, lalu kita rame-rame menamakan anak kita Abdullah dengan alasan hadis Rasul. Semua orang celaka kecuali Abdullah, kata Rasul. Umpamanya ada hadis begitu. Lalu kita ramai-ramai menamakan anak kita Abdullah, padahal ada yang pencuri, ada yang pemabuk dan segala macam. Nah gitu. Jadi kan tidak mungkin Rasulullah bermaksud Abdullah sebagai nama, tapi Abdullah sebagai makna, yakni yang menghamba kepada Allah. Begitu juga kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Misalnya, nah ini kalau dipakai kepada selain maknanya, makna asal, dan tidak berhubungan, maka disebut apa? Improvisasi, gitu. Anyway, ini sekedar contoh, tapi karena sedikit menarik agak saya panjangkan. Anyway, kemudian yang kelima adalah hakiki dan majazi. Jadi ada satu kata dipakai kepada maknanya yang hakiki, makna asalnya. Kemudian dipakai kata itu kepada makna lain secara majazi. Majazi ini secara tidak hakiki. Misalnya singa. Singa kita tahu adalah apa? Binatang berkaki 4, buas dan ganas umpamanya, raja hutan umpamanya, segala macam, dan tidak takut misalnya. Kebanyakan tidak takut, mungkin takutnya hanya kepada apalah yang lebih besar mungkin. Itu pun tidak lari, maksudnya takut itu maksudnya tidak menerkam aja. Saya gajah tidak diterkam kecuali anak gajah umpamanya. Bapak gajah tidak diterkam, bapak landak apa namanya itu,
apa deh yang pokoknya yang binatang besar itu tidak diterkam, tapi bukan berarti si singa ini takut. Makanya dikenal apa, singa ini berani. Nah, ketika singa bermakna seperti tadi yang saya uraikan ini, yang merupakan cerminan daripada apa yang di luar ini, itu hakiki, karena memang peletakannya kepada binatang tersebut. Tapi kadang-kadang kita mengatakan gini, saya ketemu singa di pasar, saya ketemu singa lagi makan bakso, saya ketemu singa lagi makan bakso. Di sini nggak mungkin singa artinya mana yang hakiki. Ya, ini binatang berkaki 4, misalnya buas segala macam, makan bakso. Kata singanya, ngapain makan bakso? Nah, makan penjual baksonya lebih enak. Kalau kita katakan melihat singa makan bakso, berarti singa ini secara tidak hakiki, yakni pemberani. Jadi singa juga secara majazi, secara tidak hakiki dipakai kepada orang yang pemberani. Anyway, kurang lebih itu pelajarannya. Mari kita baca naskahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian kata atau lafaz. Pembahasan kata yang selalu dibahas setelah pembahasan dalil adalah pembagian kata. Ini umumnya pada buku-buku logika. Pembagian terpenting pada kata ada 3 bagian. Karena dalam pembagian kata kadangkala kita melihat dari segi bahwa kata itu satu, atau kata itu berbilang, atau tidak pakai atau yang pertama ya. Karena dalam pembagian kata kadangkala kita melihat dari segi bahwa kata itu satu, kata itu berbilang, atau dari segi mutlaknya, yakni bukan satu atau berbilangnya. Subjudul berikutnya, pembagian pertama dilihat dari segi satunya kata. Kalau kita menghubungkan satu kata dengan artinya, terdapat 5 pembagian pada kata, yakni satu kata dengan artinya. Naskah hal ini disebabkan arti atau makna tersebut terkadang hanya satu, sebagaimana katanya, bukan katanya orang, kata garis miringnya, saya gitu ya, lebih jelas. Sebagaimana katanya, keterangannya yang kemudian disebut dengan kata khusus atau mukhtas, spesial mungkin ya. Saya belum tahu Inggris ini, belum saya cari. Yani yang memang dipakai apa di sana, jangan pakai ngarang-ngarang sendiri misalnya spesial atau spesifik. Belum tentu hal itu yang dipakai di dalam istilah perlogikaan bahasa Inggris. Naskah, dan kadangkala makna tersebut berbilang, dalam keterangan lebih dari satu. Sedang kalau berbilang mempunyai 4 pembagian: persekutuan, yakni mustarak; perpindahan, yakni mangkul; improvisasi atau murtajal; kemudian hakiki dan majazi. Jadi ada 4. Jadi semuanya 5. Khusus, persekutuan, perpindahan, improvisasi, hakiki, dan majazi. Oke, bagian pertama, 1, kata khusus atau mukhtas. Kata khusus adalah kata yang mempunyai satu makna. Jadi satu kata memiliki satu makna, misalnya gunung, manusia, binatang, dan lain-lain. 2, kata persekutuan atau mustarak. Kata persekutuan adalah kata yang mempunyai makna berbilang sejak dari asal. Jadi tidak ada yang mendahului. Naskah artinya tidaklah yang satu mendahului yang lainnya dalam arti menirukannya kemudian. Mungkin yang satu mendahului yang lain, tapi yang lain ini menaklidi yang pertama, misalnya gitu. Itu tidak disebut persekutuan. Tapi kalau mandiri, peletakannya mandiri, nggak ada yang meniru-niru, maka itu disebut apa? Persekutuan. Naskah, misalnya kata buku yang bermakna tulang sendi, bagian yang keras pada pertemuan 2 ruas, kemudian butir, kemudian beberapa helai kertas yang terjilid, dan lain-lain. Bisa dilihat juga di misalnya Purwadarminta atau Purwodarminto. Anyway, by the way, katanya antum. Yang ketiga, kata perpindahan atau mangkul. Kata perpindahan adalah kata yang dipindahkan dari makna awal atau asalnya karena adanya hubungan antara makna awal dengan makna kedua. Perpindahan ini disyarati dengan perpindahan yang benar-benar, yakni pindah betulan.
nggak ingat lagi kepada makna awal, kecuali kalau ada kondisi tertentu. Artinya ketika kita mendengar katanya, maka makna kedualah yang mendahului datang ke akal kita. Misalnya kata kodak, yang arti asalnya adalah nama merek dari salah satu merek kamera. Kata tersebut kemudian berpindah dari makna asalnya menjadi kamera itu sendiri. Makna kedua ini lebih cepat datang ke akal kita sewaktu kita mendengarkan kata tersebut, serta tidak membayangkan arti asalnya. Kecuali kondisi loh ya, saya punya kamera merek Kodak, nah dikasih merek Kodak, atau kamu suka film, kalau beli filmnya film apa? Film kamera ya. Misalnya dia bilang saya suka yang merek Kodak umpamanya. Oke, naskah. Perpindahan kepada makna kedua itu mempunyai hubungan. Makna kedua ini lebih cepat datang ke akal kita sewaktu kita mendengarkan kata tersebut serta tidak membayangkan arti asalnya. Perpindahan kepada makna kedua itu mempunyai hubungan, yaitu karena kedua mempunyai fungsi. Karena ini kekurangan satu kata ini, jadi salah tulis. Karena makna kedua mestinya, karena makna kedua di sini tidak ada maknanya di buku, yaitu perpindahan kepada makna kedua itu mempunyai hubungan karena kedua mempunyai fungsi sebagaimana makna pertama. Sebagusnya kedua sebelum kedua ini dikasih apa? Dikasih makna. Yakni apa? Yaitu karena makna kedua mempunyai fungsi sebagaimana makna pertama. Yaitu apa? Alat untuk memotret. Oke, yang keempat, kata improvisasi atau murtajal bahasa Arabnya. Kalau yang pertama mukhtas, kedua mustarak, ketiga mangkul, yang keempat murtajal atau improvisasi. Kata improvisasi adalah kata yang dipindahkan dari makna asalnya kepada makna kedua, persis seperti mangkul tadi, seperti perpindahan, tapi nggak ada hubungan gitu kepada makna kedua dengan tanpa adanya hubungan antara keduanya, yakni kedua maknanya maksudnya. Naskah, kata improvisasi ini kebanyakan terdapat pada nama-nama. Misalnya pada nama Siddiq yang artinya jujur, padahal si empunya nama mungkin pembohong. Begitu juga pada nama-nama seperti Abdullah, hamba saya Allah kan maknanya. Abdurrahman, hamba saya yang maha pengasih, dan sebagainya. Yang peletakannya tidak memperhatikan kaitan dan hubungan antara kedua maknanya. Paling-paling harapan, jadi orang tuanya mengharap anaknya jadi Abdurrahman betulan, menjadi misalnya Abdullah betulan, menjadi Siddiq betulan, dan seterusnya. Oke, yang kelima, kata hakiki dan majazi, atau seperti yang tadi yang saya contohkan itu. Oke, anyway, kembali kepada masalah yang kelima, kata hakiki dan majazi. Kata hakiki dan majazi adalah kata yang mempunyai makna berbilang, tetapi pada asalnya kata tersebut hanya diletakkan pada salah satu maknanya. Kemudian kata itu diletakkan pada makna yang lain karena adanya hubungan antara kedua makna tersebut, seperti singa dan keberanian singa. Tidak ada hubungan antara singa yang singa dengan singa tetangga saya itu, yakni yang pemberani itu. Ada hubungannya. Hubungannya apa? Sama-sama berani. Oke, kembali pada naskah. Namun peletakannya pada makna kedua tidak sampai menimbulkan perpindahan. Tapi nggak sampai kalau saya bilang singa terus orang memahami tetangga saya. Enggak, tetap singa yang di kebun binatang atau yang di hutan itu yang dipahami. Gitu. Yang datang lebih cepat. Jadi belum sampai berpindah maksudnya. Kalau sudah perpindahan itu disebut mangkul atau perpindahan. Naskah, namun peletakan pada makna kedua tidak sampai menimbulkan perpindahan, dan peletakan yang tidak sampai menimbulkan perpindahan dan peletakan yang mandiri sebagaimana makna pertama. Jadi nggak sampai mandiri. Peletakan kata pada makna pertama yang asal dan mandiri disebut dengan hakiki. Ini peletakan ini kata hakiki ya. Kata hakiki yakni peletakannya yang asal itu yang pertama. Misalnya kata singa yang diletakkan pada binatang buas mirip macan. Singa yakni binatang buas mirip macan umpamanya. Sedang peletakan pada makna kedua
yang tidak keterangannya yang tidak asal atau tidak mandiri disebut dengan majazi. Majazi apa? Yakni tidak hakiki. Seperti kata singa yang diletakkan pada seseorang yang mempunyai sifat pemberani. Perhatikan diagram pada halaman berikut. Punya antum nggak ada diagramnya. Buat aja kata. Kata terpecah menjadi 5. Khusus, persekutuan, perpindahan, improvisasi, hakiki, dan majazi. Jadi menjadi 5 cabang. Dari perpindahan menjadi pecah lagi jadi 2 cabang, ditentukan dan tertentu. Sampai sekian dulu pertemuan kita yang ke-13 ini. Semoga Tuhan selalu mengampuni kita dan merahmati kita, dan mudah-mudahan kita diselamatkan olehnya di dunia dan di akhirat, di kuburan, di mahsyar. Amin ya rabbal alamin, bihaqqi Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.